Halo penonton bola, apakah sepak bola Brazil tidak akan berkembang lagi? Apakah level Portugal hanya seperti ini saja? Lalu siapakah yang salah dari kekalahan Portugal? Pelatih, Ronaldo, atau skuad yang tidak kompak? Siapa yang bisa disalahkan atas kemenangan Argentina atas Mesir? Mari kita bahas di recap 16 besar hasil Piala Dunia. Di match pertama ada pertandingan Kanada versus Maroko. Jalan pertandingan ini sebenarnya cukup seimbang ya, hanya saja terutama di babak pertama malah Kanada lebih menekan Maroko. Hanya saja mereka tidak bisa menghasilkan gol dari tidak salah kalau nggak salah ada 3 peluang bersih ke gawang Maroko. Baru di babak kedua Maroko langsung mencetak 3 gol yang bawa mereka menang 3-0 atas Kanada. Secara permainan sendiri Kanada dapat mengimbangi Maroko, hanya saja memang kualitas pemain membuat perbedaan hasil dari pertandingan ini. Selanjutnya ada Prancis versus Paraguay. Ini pertandingan yang paling parah di babak 16 besar kemarin. Paraguay bermain low block sehingga Prancis juga kerepotan untuk membongkarnya. Tapi yang aku permasalahkan adalah cara bermain mereka yang sangat kasar dan banyak sekali drama, terutama ketika mereka berpura-pura jatuh. Menurut aku sendiri paling nggak ada 4 foul Paraguay yang harusnya terkena kartu kuning dan 1 foul yang terkena kartu merah. Karena sikutan terhadap pemain Prancis ya, Mbappe, Dembele, dan Barcola itu beberapa kali dadanya disikut, lehernya kena tampar. Tapi wasitnya kayak orang buta, nganggap foul Paraguay itu bukan foul kasar, bahkan kadang-kadang tidak memberikan peluit foul. Paraguay ini kayak main gulat jujur. Sedangkan di kubu Prancis sedikit foul saja sudah dapat kartu kuning. Sampai akhirnya pemain Paraguay melakukan foul karena ahli individual skill Doué. Mbappe mengeksekusi penalti dengan sangat cemerlang. Selama pertandingan ini pemain Paraguay memprovokasi Prancis ya. Tetapi setelah gol penalti giliran Mbappe memprovokasi mereka. Tiap kali ada foul, Mbappe tertawa seakan mengejek pemain Paraguay. Bahkan di sesi wawancara setelah pertandingan Mbappe berkata, kami mengalahkan Paraguay dengan cara bermain mereka sendiri, yaitu cara bermain kotor. Terus sedikit catatan, aku harap wasit ini tidak tunjuk kembali untuk memimpin laga selanjutnya di Piala Dunia ya. Karena menurut aku ratingnya sangat buruk dalam memimpin pertandingan ini. Lalu, padahal 1 hari sebelumnya ketika Cape Verde melawan Argentina, kita melihat bagaimana Cape Verde mampu bermain low block tapi juga mampu bermain dengan intensitas menyerang dan daya juang yang maksimal. Kalau menurut aku sih beruntung Paraguay berhasil dikalahkan Prancis di babak ini ya. Kalau nggak di babak berikutnya ini Paraguay merusak keindahan sepak bola. Norwegia menang atas Brazil dengan skor 2-1. Ironisnya sebenarnya karena Brazil banyak sekali mendapatkan peluang terutama di babak pertama lewat transisi ya. Tapi kiper Norwegia bermain udah kayak manusia super, udah kayak Superman. Di pertandingan ini setiap open play dari Brazil berhasil ditepis oleh kiper Norwegia, termasuk 1 penalti Bruno Guimaraes. Sedangkan di kubu yang berbeda, Norwegia punya finisher paling hebat di 5 tahun ini, yaitu Haaland. Haaland cuman kalau nggak salah singkat aku cuma dapat 3 peluang, duanya berhasil membuat gol. Jadi menurut kalian siapa yang harus disalahkan? Ancelotti kah? Atau untuk kedepannya hanya mentok di level ini dan nggak akan pernah bisa butuh waktu panjang sekali untuk memulihkan nama kehebatan Brazil seperti di tahun 2002. Tapi ada satu momen yang menurut aku cukup hangat di setelah pertandingan ya. Ketika Vini mengucapkan sukses untuk Haaland ketika di sesi presscon. Menurut aku ya memang harusnya sepak bola ada momen-momen seperti ini, momen-momen kehangatan di antara para pemain, walaupun di atas lapangan mereka saling berseteru dan bersitegang untuk memenangkan pertandingan. Inggris berhasil maju ke babak 8 besar dengan menghentikan Meksiko 3-2. Ini pertandingan seru ya, terutama juga untuk fans Inggris karena ini bikin deg-degan. Klinisnya Bellingham di babak pertama lewat 2 gol dan kesalahan kiper dalam mengantisipasi Gordon berakibatkan penalti untuk Inggris. Tapi di menit 40-an Meksiko tuh terus-menerus menekan Inggris.
Apalagi setelah Kwanza mendapatkan kartu merah ya, itu Inggris benar-benar tidak bisa mengembangkan permainan. Jujur, Pickford di pertandingan ini keren banget, cosplay kayak Buffon. Buat aku kayaknya Tuchel harus mereview ini belakang Inggris ya. Kwanza Gehi itu kayaknya salah satu atau mungkin dua perlu dicadangkan, dan mereka perlu tandem pemain senior kayak John Stone, karena lini pertahanannya tuh gampang banget ditembus, bahkan lewat bola atas ya, lewat bola sundulan. Kemudian Spanyol menang 1-0 atas Portugal. Jujur ini match agak boring. Portugal banyak sekali back pass, lini tengah nggak kreatif. Spanyol sendiri kayak kebingungan untuk menembus pertahanan Portugal. Hanya saja memang mereka lebih banyak peluang sedikit ya. Di babak pertama mereka dapat peluang bersih, cuman masih berhasil tepis Diego Costa. Nah, kita lihat perbedaan kemampuan mengambil keputusan dari para pelatih ya. Di Portugal, Roberto Martinez di menit 80 udah berpikir kita bakal sampai adu penalti. Roberto Martinez memasukkan Bernardo Silva, tapi tidak menarik keluar Ronaldo dan Bruno yang sebenarnya tidak berfungsi maksimal, tidak bermain maksimal di saat itu. Karena kita tahu Ronaldo, Bruno, dan Bernardo Silva itu penalti taker yang sangat baik. Sedangkan di La Fuente berusaha semaksimal mungkin untuk menang kalau bisa di tambahan waktu, kalau memang gagal di 90 menit. Masuknya Ferran Torres dan Merino ini merubah skema permainan Spanyol. Merino berhasil mencetak gol dengan skema yang biasa dia lakukan di Arsenal ya, yaitu lari dari lini kedua menuju ke posisi penyerang. Dua central back Portugal yang di posisi zonal marking nggak bisa mengantisipasi masuknya Merino dari lini kedua. Maka sudah berakhir cerita panjang Ronaldo di Piala Dunia ya. Ramalan soal Ronaldo dan Portugal untuk menang World Cup kayaknya sudah selesai, karena mungkin Ronaldo kemungkinan besar pasti akan pensiun di umur yang 41 tahun saat ini. Kemampuan fisiknya sudah sangat menurun, dia hampir tidak bisa berlari di atas menit 70 aku lihat. Memang sebenarnya kalau Roberto Martinez berani seharusnya sudah mencari pengganti, paling nggak pengganti Ronaldo ya, karena kita nggak bisa berharap dengan seorang yang sudah berumur 41 tahun dapat berlari full dia sampai menit 90. Lalu ada Belgia berhasil menggilas tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Ini kayaknya puas banget ya untuk penggemar sepak bola, karena kartu merah Balogun yang diputihkan oleh FIFA kan melalui lobby Donald Trump, jadi membuat Amerika Serikat tuh kehilangan daya tarik fans yang berada di luar Amerika, karena dari babak grup sampai babak 32 besar Amerika bermain cukup baik. Walaupun sebenarnya aku sendiri ragu sebenarnya dengan permainan Amerika, karena ketika melawan Bosnia permainan Amerika cukup seimbang. Dengan ini maka Belgia lolos ke fase 8 besar. Di pertandingan Mesir versus Argentina, Mesir sempat unggul lebih dahulu dengan mencetak gol di menit 15 dan 67. Ternyata 2 gol nggak cukup menghentikan Argentina. Argentina comeback di sekitar di menit 80-an hingga extra time jadi 3-2. Banyak mempertanyakan keputusan kontroversial yang dianulkan gol 3 Mesir dan foul Salah di kotak penalti. Tapi menurut aku sendiri secara pribadi justru yang aku pertanyakan Mesir. Kenapa? Karena Mesir nggak bermain fokus untuk 90 menit. Di menit 80 ketika ada gol 2-1, mereka panik dan kehilangan ketenangan. Kalau lu bermain kehilangan ketenangan melawan juara dunia, ya ini akan selesai kurang lebih 20 menit. Permainan Argentina berubah drastis dan dan Argentina menang ke fase 8 besar. Masuknya Lautaro di menit 65 itu merubah skema permainan Argentina, karena Alvarez sebagai starting line up, Messi nggak punya teman kombinasi di lini serang Mesir. Begitu Lautaro masuk, perubahan permainan terutama bagi Messi ya. Messi berusaha melakukan kombinasi dengan pemain lain dia tanpa Lautaro.
kelihatan kehilangan tandem yang bisa berguna sama sekali untuk mengaktifkan kemampuan dia. Untuk pelatih Mesir nggak usah lah terlalu banyak protes. Kalau kami yang di layar kaca nonton itu memang tidak foul dan itu memang kesalahan kalian sendiri. Malah aku mempertanyakan kemampuan kamu sebenarnya sebagai pelatih. Di atas ketika 2-1, kamu malah bereaksi berlebihan, tidak mencari solusi untuk pertahanan kamu sehingga pertahanan Mesir sehingga dapat memenangkan pertandingan ini. Atau paling tidak membawa Mesir sampai adu penalti. Karena ketika diadu penalti, kita yakin semua itu by luck ya, sesuai dengan keberuntungan. Maka di saat itu ya kamu udah gagal karena memang kamu bereaksinya negatif dan tidak mencari solusi. Kolombia gagal masuk ke 8 besar setelah dikalahkan Swiss lewat adu penalti. Padahal shoot Kolombia cukup banyak ya di pertandingan ini, hanya saja tidak finish. Swiss menang adu penalti dengan 4-3 atas Kolombia. Di 8 besar ada Prancis versus Maroko, Spanyol versus Belgia, Norwegia versus Inggris, Argentina versus Swiss. Sekian review babak 16 besar Piala Dunia. Stay safe and healthy. Kita ketemu lagi di review 8 besar Piala Dunia. Bye bye.